Balik lagi di channel Butik Production. Langsung aja kali ya, melanjutkan kasus ini ya, Bapak Jenderal Verdi Sambo ya. Iya. Nah, jadi kan FS. Bener dong FS. Iya. Jadi santai aja lah ya ngobrolnya ya. Iya. Santai aja. Belakangan ini gue ngeliat di Twitter sih, karena sidang Verdi Sambo, terus beserta ininya jajarannya ya, jajaran yang beserta jajarannya. Terus jadi sidang perdana terdakwa nih Baradae dipanggil di pengadilan Jakarta Selatan. Jadi ketika persidangan itu berlangsung, ketika persidangan itu berlangsung, jadi ada fansnya datang, ya, komunitas fans apa ya, nama fans apa ya? Baradae fans apa? Lovers. Lovers dong. kita gimana ya ngomongnya ya? Gue bacain dulu ya. Nah, ini di Twitter sih, sumbernya dari Twitter. Jadi sejumlah remaja yang merupakan fans Baradae hadir di pengadilan untuk menyaksikan jalannya persidangan. Mereka membawa bunga dan spanduk. Tujuannya apa Anda datang ke persidangan membawa spanduk dan bunga? Apakah Baradae mengadakan konser di Jakarta? Konser Akbar ini. Apakah Baradae bukan press conference film baru? Enggak, maksud gue tuh why gitu, kenapa gitu. Terus yang anehnya lagi apa ya? Ini sih dari spanduknya sih. Ini gue bacain aja ya. Iya. Ini dari fansnya sih. Ini langsung gue bacain aja ya. Jadi di spanduknya ini bertuliskan untuk Barada Richard Eliezer. Ini nama aslinya ya. Jangan pernah takut, Tuhan selalu ada membela orang benar. Teruslah berkata jujur dan jangan goyah, karena sesungguhnya masa depan itu masih ada. Waduh. Tidak ada yang membenarkan Anda menembak. Tidak ada yang membenarkan. Tolong, sejak kapan menembak seseorang itu dibenarkan? Kecuali memang orang tersebut melakukan tindak pidana yang apa yang bisa dibilang di luar nalar ya. Di luar nalar. Biar teman-teman yang di luar tahu. Contoh kayak misalkan pembunuhan atau sekarang yang lagi marak juga tuh kayak pembegalan, ya kan, gangster. Itu menurut gua kalau menurut gua itu masih wajar. Tapi nembaknya pun mungkin nggak langsung kayak tembak mati di tempat. Kayak misalkan kayak tembak kaki, ya pokoknya untuk melumpuhkan lah. Oh iya. Jadi emang sebenarnya ada rules juga ya ketika pistol itu untuk menembak, sebenarnya tujuannya untuk apa gitu. Kalau misalnya yang kasus ini kan memang udah direncanain gitu kan. Jadi jadinya kan pembunuhan berencana. Nah, apanya yang benar gitu? Tidak ada yang benar dalam kasus ini. Meskipun kalau nggak salah ya, beliau Baradae ini ngomong katanya, saya tidak bisa menolak perintah atasan. Ya dilemanya di situ sih. Iya, sebenarnya kalau berada di institusi negara, instansi negara, walaupun lu punya idealis, di satu sisi lu harus menjalankan perintah. Ya di situ dilemanya lu. Apakah ya sebenarnya balik lagi ke pilihannya si orang tersebut ya. Iya. Tapi kalau menurut pandangan lu nih, menurut sudut pandang lu nih, si E ini sebenarnya bisa dinyatakan bersalah atau enggak? Karena kan dia kan dengan speak up dia bilang saya tidak bisa menolak perintah atasan. Berarti di mana dia sebenarnya nggak mau, cuman yang tadi lu bilang dilema. Iya, tetap. Ya kayak zaman dulu aja yang 65. Kan ada dalangnya kan? Hah? Ada dalangnya kan? Pato. So hard to disebut bangsa. Tapi ya intinya walaupun apa ya,
walaupun dia dari hati kecilnya nolak, cuman kan di situ udah terjadi gitu. Bahwasannya kalau dia yang menembak gitu. Ya. Jadi ya memang nggak dibenarkan juga gitu. Gue disuruh gitu kan sama atasan, ya orang nggak peduli gitu kan. Ya, karena lu eksekutornya, gitu. Meskipun bukan dalam, bukan otak, tapi lu eksekutornya gitu kan. Iya. Terus punya fans kan? Kenapa gitu? Gue mendingan ketemu orang yang fans sama K-pop ya. Ya beda lah kalau dibanding sama K-popers sama fans yang iya tahu, cuman waktu gue kenapa harus punya fans? Kan dia tersangka nih kasus penembakan, kenapa harus punya fans? Kenapa juga fansnya, apa yang orang-orang ini tuh ngefans sama dia? Ya mungkin dulunya selebgram. Lu harus positive thinking dulu men, ya kan? Gimana ya? Intinya kalau misalnya ada seseorang yang punya fans dan dikenal banyak orang itu kan udah kategorinya udah public figure gitu kan. Nah, ya mungkin ya ini karena kenapa banyak fans yang membela dia ya berarti salah satunya ya beliau public figure juga. Public figure dari mana? Ayo. Yang tadi gue bilang ya mungkin dulunya selebgram. Mungkin gue nggak tahu gitu. Enggak, maksud gue tuh kayak apa ya? Maksud tujuannya apa gitu? Datang dari belahan daerah gitu kan, datang ke Jakarta untuk kasih dukungan, kasih support. Bahkan salah satu orang yang bergelut di dunia politikus tuh kenal Mazini, orang yang di Twitter. Mazini itu sampai nge-quote, sampai meretweet postingan itu, dia bilang ngapain pembunuh di apa apa namanya, pokoknya defensin lah gitu. Ya. Dikagumi gitu. Buat apa juga? Iya buat apa gitu.